Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Selawat berangkai salam kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kurma rahimakumullah. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul menyempurnakan puasa untuk mencapai takwa. Sahabat kurma rahimakumullah. Kita ketahui bahwa puasa secara bahasa diartikan sebagai suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menahan lapar dan dahaga yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun pada hakikatnya puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi ada hal lain yang harus kita lakukan agar puasa kita benar-benar bermakna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi inti daripada kita melaksanakan puasa adalah untuk mencapai takwa. Ayyuhal musyahidunal kiram, sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat takwa dalam puasa yang kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yang artinya, jika kamu berpuasa, maka puasakanlah penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu, dan perbuatanmu dari dosa-dosa, dan tinggalkanlah hal-hal yang dapat menyebabkan menyakiti tetangga, serta hendaknya kamu bersikap tenang ketika kamu berpuasa. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga diwajibkan untuk mempuasakan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, mulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Dan kemudian ketika kita berpuasa, kita juga diharuskan untuk bersikap tenang, yang muaranya adalah untuk mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mewujudkan puasa yang sempurna ataupun puasa yang berkualitas, yang muaranya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya cukup banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas 3 hal penting yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengoptimalkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, yang artinya, makan sahurlah kalian untuk memberi kekuatan fisikmu pada saat kamu berpuasa di siang hari. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa pentingnya bagi kita untuk mengoptimalkan waktu sahur ialah untuk mempersiapkan diri kita agar puasa yang kita lakukan di siang hari dapat benar-benar puasa yang kuat, sehingga kita tidak malas-malasan pada saat berpuasa. Kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ketika kita tidak berpuasa. Oleh karena itu, Rasulullah mengharuskan kita untuk makan sahur, sehingga memberi kekuatan fisik bagi kita untuk melaksanakan puasa di siang hari. Yang kedua, untuk dapat mengoptimalkan waktu sahur, kita pahami dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu karena di dalamnya terdapat keberkahan. Dalam hadis ini kita pahami bahwa ketika kita makan sahur, kita tidak hanya sekedar makan, tetapi kita dapat memanfaatkan waktu sahur ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dari kegiatan-kegiatan yang lain. Semisal pada saat sahur kita bisa sambil berdoa, berzikir, bersolawat, ataupun makan sahur bersama keluarga. Jangan makan sahur sendiri-sendiri, karena ketika kita makan sahur bersama keluarga, keberkahan yang akan kita dapatkan tidak hanya keberkahan yang sifatnya pahala bagi kita, tapi sifat duniawinya kita dapatkan. Kita akan mempererat hubungan individu kita bersama keluarga kita yang semakin erat, yang nantinya bisa mewujudkan juga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencapai puasa yang sempurna adalah mengoptimalkan waktu berbuka. Pada waktu berbuka ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, yaitu yang pertama, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya atau Tuhannya, dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Dalam hadis ini dapat kita pahami, ketika berbuka puasa adalah sebuah kebahagiaan yang kita rasakan karena puasa yang telah kita lakukan dalam waktu 1 hari telah berhasil kita tunaikan. Dan kemudian kebahagiaan dalam waktu berbuka ini harus kita pahami juga. Allah memberikan nikmat berbuka puasa agar kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah di malam hari. Jadi dengan kata lain, nikmat berbuka puasa ini adalah nikmat agar kita bisa menambah lagi kekuatan fisik kita untuk melakukan ibadah
di malam hari seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, maupun sebelum makan sahur kita melaksanakan sholat tahajud. Dan yang terakhir, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita sehingga kita bisa mendapatkan ketakwaan di sisi Allah adalah melakukan kegiatan yang positif. Ada banyak hal kegiatan positif yang dapat kita lakukan, seperti membaca Al-Quran. Kalau misalkan kita masih belum fasih membaca Al-Quran, kita bisa menggantinya dengan mendengarkan Al-Quran dari YouTube, dari CD, ataupun dari yang lain. Lalu selanjutnya kita juga bisa bersedekah kepada fakir miskin, kemudian memberikan makanan berbuka puasa baik itu kepada tetangga maupun kepada orang-orang lain di panti asuhan atau di sekitaran jalan. Dari ketiga kegiatan ini dapat kita pahami bahwasanya kesempurnaan ibadah puasa yang nantinya akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah ialah mengoptimalkan seluruh kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang dapat menambah nilai pahala di sisi Allah, dan kegiatan yang dapat menambah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.